Novel Dua Bunga Setangkai karya Cawica, episode 110. Kedatangan Hanafi. Pras berjalan menghampiri Insa sambil menatap Hanafi dengan tatapan tidak sukanya. Hanafi pun juga demikian, menatap Pras dengan tatapan tajamnya. "Kak Pras, ada apa? Tumben kakak kesini sore hari," tanya Insa pada Pras penuh tanya. "Entah kenapa, aku ingin kembali ke sini Insa. Tiba-tiba aku khawatir padamu," Pras berkata sambil melirik ke Hanafi. Dan ternyata kekhawatiranku benar, ada harimau gila di sini. "Kak Pras," Insa mencoba mengalihkan perhatian karena melihat tatapan tidak sukanya pada Hanafi, tapi sama sekali tak dihiraukan oleh Pras. "Kau mengikutiku Han, katakan," Pras berkata sambil menatap Hanafi dengan amarah. "Itu hakku, lagi pula aku juga tidak mengganggumu kan?" jawab Hanafi dengan santainya. "Jelas saja kau mengganggu kehidupan Insa yang sudah tentram tanpa adanya dirimu." Tapi Insa tak terganggu dengan kehadiranku. "Dia terlalu baik untuk mengatakannya padamu. Pergilah, kau hanya akan membuat hidupnya makin tersiksa. Kau sumber masalah dalam hidupnya. Kenapa kau selalu saja memancing emosiku? Tidak bisakah mulutmu itu sedikit lebih sopan untuk berbicara?" Sudah, aku mohon jangan bertengkar." Insa mencoba melerai saat pembicaraan sudah mulai mengarah ke arah pertengkaran. "Dan aku minta maaf, ini sudah sore hari. Tak baik jika kalian tetap berada di sini. Jalanan akan gelap ketika malam. Lebih baik kalian pulang." "Maaf In, aku hanya ingin mengantarkan ini padamu. Mungkin beberapa gaun ini cocok untukmu." Pras memberikan paper bag yang dibawanya tadi. Insa menerima paper bag yang diberikan Pras dan sedikit mengintip isi di dalamnya. "Terima kasih Kak, karena kau selalu memberikan semua kebutuhanku." Insa mengarahkan senyum manis pada Pras. "Apapun yang kau butuhkan." Pras juga tersenyum pada Insa. Ia sedikit melirik Hanafi, merasa senang saat Insa mengarahkan senyum padanya dan mengabaikan Hanafi di sana. Jadi memang benar, dia yang selama ini menyembunyikan Insa di sini, gumam Hanafi dalam hati. Hanafi pun mengeluarkan sejumlah uang dalam dompetnya, meletakkannya di meja teras di depannya. Lalu ia berdiri dan memandang Insa. "Insa, kau bisa menggunakan uang ini untuk mencukupi kebutuhanmu. Aku pamit dulu, dan aku mohon kau pikirkan lagi penawaranku tadi. Aku tak akan memaksamu." "Tidak Han, aku sudah bukan istrimu lagi. Jangan kau memberiku uang lagi, karena itu bukan lagi kewajibanmu." Insa menolak uang itu secara halus. Ia mengambil uang yang ditinggalkan Hanafi dan mengekor di belakang Hanafi yang sudah berlalu. Ia mengembalikan uang itu. "Bawalah uang ini Han, aku tak pantas lagi menerimanya." "Tidak Insa, itu bukan apa-apa. Itu rezeki untukmu. Bukankah rezeki tak boleh ditolak, bukan?" "Aku tak bermaksud apapun. Hanya saja pikirkan lagi perkataanku tadi. Kita bisa membina rumah tangga kembali Insa. Aku akan mengikuti maumu. Aku sangat mencintaimu Insa. Aku tak mau kau dimiliki oleh orang lain." Hanafi memegang uang dan menggenggamkan uang tersebut di tangan Insa. Insa pun tak dapat berkata apapun. Ia hanya diam menunduk, tak berani menatap Hanafi dalam-dalam. "Baiklah, aku pergi dulu. Jaga kesehatanmu Insa. Jaga dirimu baik-baik." Tak mendapat respon apapun dari Insa. Hanafi pun pergi mengendarai mobilnya, melajukan mobilnya cukup kencang karena terpacu dengan kobaran api cemburu yang dibakar oleh Pras. Insa kembali ke teras rumahnya, masih memegang uang yang diberikan Hanafi. Pras yang mengetahui semua pembicaraan terakhir keduanya merasa sangat khawatir kalau Insa kembali jatuh dalam pelukan Hanafi. "Insa, Insa menatap Pras sambil duduk di kursi yang diduduki Hanafi tadi. "Apa kau masih mencintainya?" "Tidak Kak, aku sudah pernah katakan padamu, aku tidak mencintainya lagi." "Apa dia mengajakmu rujuk kembali?" Iya Kak." "Kalau aku boleh tahu, apa kau mau berumah tangga lagi dengannya?" "Entahlah Kak, aku bahkan sudah tak memiliki rasa untuknya. Lalu bagaimana aku harus memulainya?" "Aku harap kau jangan ceroboh Insa. Ingatlah apa yang sudah diperbuat padamu, bagaimana penderitaanmu selama ini ketika hidup bersamanya."
Mulai saat itu, Pras semakin terang-terangan mendekati Insa. Ia lebih sering berkunjung ke rumahnya. Pras tak mau Insa jatuh dalam pelukan Hanafi lagi. Ia lebih perhatian pada Insa. Pras ingin membuat Insa jatuh cinta kepadanya dan benar-benar melupakan Hanafi dalam hidupnya. Begitu juga dengan Hanafi. Ia juga beberapa kali berkunjung ke sana dengan membawa berbagai macam keperluan Insa. Setiap hari, ia juga mengirimkan hadiah untuknya lewat pengawal yang diperintahkan khusus ke sana. Bahkan tak segan, Hanafi membelikan Insa perhiasan, juga berbagai barang branded lainnya. Setangkai mawar, tak lupa, selalu ia sematkan dalam hadiah-hadiahnya sebagai tanda cinta Hanafi padanya. Hari-hari pun berganti. Pagi itu, Pras mengajak Insa ke acara syukuran yang diselenggarakan di pondok pesantren milik orang tuanya. Syukuran yang memang setiap tahun diadakan di sana. Dengan menggunakan sebuah mobil, Pras menjemput Insa untuk dibawa ke pondok pesantren itu. Ini juga pertama kalinya Insa keluar, melakukan perjalanan setelah beberapa minggu berdiam diri dalam rumahnya. Insa cukup senang bisa keluar rumah lagi, hanya berdiam diri di rumah. Rupanya juga cukup membuat Insa bosan. Mobil pun sampai di pelataran pondok pesantren yang cukup besar, dengan beberapa gedung yang menjulang di sekelilingnya. Keadaan di sana sangat ramai, orang berlalu lalang. Banyak dari orang tua para santri yang juga diundang dalam acara itu. Orang-orang di sekitaran pondok, juga beberapa orang-orang penting negara yang mengenal baik orang tua Pras. Tak lama setelah mobil Pras sampai, ada seorang wanita yang menghampirinya, bahkan membukakan pintu untuk Insa. Wanita itu adalah ibu dari Pras. Insa pernah bertemu sekali dengannya waktu dulu saat menemani Salma bertemu dengan orang tua Pras di pondok pesantren di desanya. Pondok pesantren cabang dari pondok besar ini. Kala itu, Pras mengenalkan Salma pada orang tuanya, dan Pras juga mengatakan niatannya untuk menikahi Salma, meminta restu pada orang tuanya. Salma yang gugup meminta Insa untuk ikut bersamanya, menemaninya menemui orang tua Pras. Insa, kau sungguh tumbuh menjadi wanita yang sangat cantik sayang. Pujian dan pelukan hangat menyambut kedatangan Insa di sana. Hehe, apa kabar tante? Lama tidak bertemu. Insa membalas pelukan hangat itu dan tersenyum dengan manis pada ibu Pras. Aku sangat-sangat senang sayang, bagaimana dengan kabarmu? Wah, sungguh, aku bagai melihat dua orang yang berbeda. Kau dengan dirimu dulu sangatlah berbeda sayang. Ibu Pras terus saja memeluk Insa dengan hangatnya sambil berjalan menuju pintu masuk pondok, khusus kediaman orang tua Pras ketika berkunjung ke sana. Pras turun dari mobilnya. Ia mengekor di belakang Insa dan ibunya dengan menatap keduanya penuh senyuman. Ibu Pras yang menyadarinya pun segera mengusir Pras dari sana. Hei, anak nakal, kenapa kau malah mengikuti kami? Pergilah, ayahmu sudah menunggumu. Ayolah ibu, aku masih sangat lelah. Kami menempuh perjalanan yang cukup lama. Pras menatap ibunya dengan ekspresi lelah yang dibuat-buat. Padahal Pras juga sering mengunjungi Insa di rumahnya. Ia sama sekali tak merasakan lelah. Hanya saja, Pras masih sangat enggan untuk melakukan berbagai kegiatan di pondok pesantren, yang sama sekali tak ia sukai meski ia sudah menjalani pendidikan agamanya di Kairo. Apa kau akan membiarkan tubuh tua ayahmu untuk mengerjakan semuanya? Jawab ibu Pras yang sudah sangat hafal dengan tingkah anaknya. Ya, baiklah, aku akan ke sana. Dengan langkah malas-malas, Pras melangkah pergi dari sana. Tapi sebelum itu, ia berkata pada Insa dan ibunya, Insa, istirahatlah, kau pasti lelah. Dan ya ibu, jangan buat Insa bekerja di sini. Biarkan dia istirahat dan menikmati acara ini. Insa tak menjawab, ia hanya tersenyum. Apalagi melihat tingkah Pras yang selalu tegas di hadapannya, ternyata memiliki tingkah dan sifat kekanakan ketika bersama ibunya. Iya, ibu sudah tahu. Sudah sana pergi, bantu ayahmu. Dia sudah menunggumu sejak tadi. Ibu Pras berusaha mengusir dengan tangannya. Pandangan jengkelnya pada Pras seketika berubah menjadi senyuman saat melihat Insa. Ayo, kita masuk sayang. Aku sudah menyiapkan sesuatu untukmu.
Ibu Pras memeluk bahu Insa dan menggiringnya untuk masuk ke kediamannya sambil terus berbincang-bincang hangat dengannya. Bersambung.